Halo teman-teman mahasiswa UT dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya di channel saya ini yaitu Kasnatek ya. Teman-teman, eh, dalam perkuliahan di universitas terbuka, tentu bagi mahasiswa lama, saya yakin sudah cukup memahami berbagai macam jenis tutorial yang telah disiapkan oleh UT. Nah, bagi teman-teman mahasiswa baru yang sudah masuk di universitas terbuka atau di UT, tentu mungkin ada beberapa teman-teman mahasiswa yang mungkin belum paham terkait dengan tutorial yang telah dilayankan oleh UT untuk mahasiswa dan dapat ditempuh oleh mahasiswa pada semester berjalan. Nah, teman-teman, berkaitan dengan adanya layanan tutorial online yang telah disiapkan oleh UT bagi mahasiswa yang memang memilih layanan tutorial online. Nah, ini ada salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa di komentar video YouTube saya. Nah, pertanyaannya dapat teman-teman lihat di atas. Pertanyaannya sebagai berikut, teman-teman. Pak, bagaimana jika sudah berhasil aktivasi Tuton dan sudah dapat jadwalnya Pak untuk tab dan karil? Untuk mendapatkan pembelajaran apakah dari Zoom serta jika dari Zoom, apakah linknya dibagikan lewat apa? Nah, mari teman-teman kita bahas pertanyaan yang telah disampaikan oleh mahasiswa tersebut. Oke teman-teman, berdasarkan pertanyaan yang telah disampaikan oleh mahasiswa tersebut, ini jelas bahwa mahasiswa ini menanyakan terkait dengan tutorial online untuk tab dan karya ilmiah, tab dan karil. Jadi dia sudah melakukan aktivasi tutorial online dan katanya dia sudah mendapatkan jadwal untuk tab dan karil tersebut. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika teman-teman itu sudah aktif di tutorial online di e-learning UT, artinya sudah aktivasi tutorial online. Hal terakhir yang harus teman-teman laksanakan ketika akan menjalani tutorial online adalah melakukan pengisian atau konfirmasi form kesediaan mengikuti tuton. Itu wajib ya teman-teman lakukan supaya nanti mata kuliahnya itu muncul dalam dashboard e-learning UT. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan itu semua, nanti pada jadwal yang telah ditentukan sesuai jadwalnya, teman-teman akan mendapatkan mata kuliah. Mata kuliahnya akan muncul sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Apakah sebelum jadwal itu bisa muncul? Tentu saja tidak bisa, teman-teman. Jadi munculnya pasti akan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jika dimungkinkan, itu bisa saja 1 hari sebelumnya telah dikeluarkan oleh UT. Namun untuk link pengerjaannya tentu setahu saya itu masih tertutup karena pengerjaan tentu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, teman-teman, demikian juga untuk jadwal tutorial online tab dan karya ilmiah, di mana untuk karya ilmiah teman-teman itu harus memperhatikan update info terbaru bahwa karya ilmiah tersebut itu dilaksanakan bimbingannya dilaksanakan melalui tutorial online, wajib tutorial online, di mana nanti di sana ada jadwal tuton, ada jadwal tuweb untuk bimbingan karya ilmiah tersebut. Nah, untuk mendapatkan pembelajarannya apakah dari Zoom? Nah, di UT teman-teman itu sudah bekerja sama dengan salah satu eh, platform yang sudah memang bekerja sama dengan UT, yaitu untuk kegiatan mahasiswa itu memakai aplikasi Microsoft Teams. Jadi tidak memakai Zoom ataupun yang lain. Untuk kegiatan-kegiatan resmi seperti ini itu memakai Microsoft Teams. Nah, nanti untuk kegiatan yang salah satunya tutorial webinar
bagi mahasiswa yang menempuh bimbingan karya ilmiah itu bisa saja melalui Microsoft Teams tersebut. Nah, teman-teman, untuk kegiatan tutorial online TAP, tugas akhir program, itu teman-teman sama seperti mata kuliah yang lain, yaitu teman-teman mengerjakan tutorial online TAP tersebut di e-learning.ut.ac.id. Nah, tuton TAP itu harus teman-teman kerjakan dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam tutorial online TAP tersebut itu akan ada materi, diskusi, juga ada tugas, yang dimana tugas-tugas tersebut itu sangat penting untuk persiapan ujian TAP nantinya. Jadi untuk persiapan UAS TAP. Nah, untuk karya ilmiah, karena memang karya ilmiah tersebut itu memang tidak ada UASnya. Jadi karya ilmiah itu kegiatannya adalah mengikuti bimbingan karya ilmiah melalui e-learning UT, melalui tutorial online, dari awal bimbingan sampai selesai, sampai unggah karya ilmiah, itu semuanya ada di dalam tutorial online. Nah, kalau pertanyaannya, apakah nanti itu dari Zoom, maka teman-teman di sana nanti akan ada kegiatan dari langkah 1 atau tahap 1 sampai selesai. Nah, di sana nanti ada jadwalnya, ada materinya, dan ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Itu sudah ada semuanya. Nah, jika yang terjadwal pada saat itu adalah tutorial online, karya ilmiahnya itu berupa tutorial online, maka teman-teman selesaikan saja semua tugas yang ada. Jadi jika teman-teman itu diminta untuk membuat judul, buat judul, diminta untuk membuat kata kunci, buat kata kunci, dan sebagainya. Jadi semua hal yang ada di situ itu teman-teman ikuti sesuai dengan bimbingan dari tutor karya ilmiah tersebut. Jadi kalian tidak usah pergi kemana-mana. Hanya satu, yaitu teman-teman fokus untuk mengikuti bimbingan karya ilmiah mulai dari langkah awal sampai langkah yang terakhir. Nah, jadi teman-teman, di sana nanti juga ada kegiatan web karya ilmiah. Mengapa dilakukan web karya ilmiah? Kalau hanya berupa tutorial online, itu kan sifatnya seperti mata kuliah yang lain, itu hanya ada materi, diskusi, kemudian ada tugas-tugas dan sebagainya, yang dimana dia tidak ada tatap muka secara langsung ataupun online. Tetapi untuk demi kebaikan mahasiswa, UT juga menyediakan yang namanya tutorial webinar untuk bimbingan karya ilmiah tersebut. Tetapi tetap dalam koridor bimbingan karya ilmiah di dalam tutorial online karya ilmiah atau tuton karya karil di e-learning UT. Nah, di dalam web nanti semua jadwal-jadwalnya itu ada di dalam tuton karil tersebut. Makanya sudah saya sampaikan kepada teman-teman, teman-teman harus update selalu informasi dari tutor tersebut. Semua apa yang disampaikan oleh tutor dibaca dengan baik, diperhatikan dengan baik. Jika di sana ada tugas, selesaikan dengan baik. Jika di sana ada perintah, selesaikan dengan baik. Nah, itu semuanya hanya ada di tutorial online. Ya, jika memang ada kegiatan web karil untuk bimbingan karil misalnya, nanti pasti tutor karil tersebut akan menyediakan mengirim link untuk kegiatan tersebut. Nah, pada prinsipnya teman-teman itu simple ya. Jadi untuk pelaksanaan tutorial online TAP dan karya ilmiah, teman-teman bisa mengikuti semuanya di e-learning UT. Terkhusus untuk bimbingan karya ilmiah itu harus teman-teman ikuti mulai dari langkah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai cek plagiat di dalam tuton tersebut, kemudian ada revisi-revisi, kemudian ada unggah karya ilmiah, semuanya ada di dalam tutorial online
karya ilmiah tersebut. Jadi teman-teman harus ikuti semuanya dengan baik. Jika teman-teman itu mungkin belum paham ataupun ingin menanyakan sesuatu, teman-teman silakan mengirim pesan ke tutor bimbingan karya ilmiah tersebut melalui fitur chat yang ada. Jadi semuanya itu sudah disediakan oleh UT di dalam e-learning UT tersebut. Jadi manfaatkan dengan baik. Saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman bahwa untuk bimbingan karya ilmiah, semua kegiatan mulai dari awal sampai akhir itu dilaksanakan di dalam tutorial online karya ilmiah di e-learning UT, bukan di tempat yang lain. Ya, bukan di tempat yang lain. Ini adalah ketentuan terbaru UT. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa di dalam eh, tutorial online karya ilmiah tersebut akan ada penilaian oleh tutor tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada di UT. Itu harus teman-teman perhatikan dengan baik. Prinsipnya karya ilmiah itu harus teman-teman selesaikan. Dan perlu teman-teman ingat juga ya, bahwa karya ilmiah sekarang itu sudah menjadi syarat kelulusan yang wajib lulus. Kalau di dalam LKAM, Lembar Kemajuan Akademik Mahasiswa, itu akan ada kode LL, artinya lulus. Nah, jika teman-teman karya ilmiahnya sudah lulus, itu karya ilmiah tersebut sudah memenuhi salah satu syarat kelulusan di UT. Tapi jika teman-teman karya ilmiahnya belum lulus, maka tetap wajib diulang sampai lulus. Nah, bagaimana teman-teman? Jadi pada prinsipnya sesuai dengan pertanyaan mahasiswa di komentar video YouTube saya, itu semua kegiatan bimbingan karya ilmiah dari awal sampai tugas-tugas di tengah, kemudian sampai akhir, sampai cek plagiat, sampai revisi, sampai unggah karya ilmiah, semuanya diselesaikan di dalam tutorial online karya ilmiah di e-learning UT, tidak di tempat yang lain. Demikian juga jika teman-teman itu memang mengikuti tutorial online TAP, semuanya diselesaikan di dalam tutorial online UT. Nah, mungkin ada tugas-tugas dari TAP dapat teman-teman simpan untuk persiapan UAS, untuk belajar dan sebagainya. Jadi ini sangat penting dan harus teman-teman perhatikan, dan karya ilmiah kalian harus lulus agar bisa memenuhi salah satu syarat kelulusan yang ada di UT. Demikian teman-teman sharing singkat saya atas dasar pertanyaan yang disampaikan mahasiswa. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan terima kasih.